pagi semuanya, semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Iya, luar biasa senang sekali hari ini Senin 10 Februari 2025 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang luar biasa, anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, Ayub pernah berkata begini, "Apa yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku." Nah, iman, Bapak Ibu sekalian, itu ternyata ada iman yang positif, ada iman yang negatif. Rasa takut yang berlebihan, yang seperti dialami, diucapkan oleh Ayub, itu kemudian menyebabkan dia mengalami. Hidup ini, Bapak Ibu sekalian, adalah pilihan. Maka itu pada kesempatan pagi ini ya saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, milikilah iman yang positif ya. Ketakutan itu adalah iman yang negatif. Sebab dengan iman Bapak Ibu sekalian, apa yang kita imani itu yang akan terjadi. Kalau kita mengerti apa yang kita imani itu yang akan terjadi, maka sekali-kali please jangan sampai kita memiliki iman yang negatif. Dalam hal ini, pagi ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, jangan pernah takut menghadapi masa depan. Kita harus menghadapi masa depan itu dengan optimisme. Bersama saya ucapkan optimisme. 2, 3, optimisme. Dilarang keras kita menghadapi hari-hari ke depan dengan pesimisme. Suatu hari, seorang anak kecil sedang berjalan di pantai bersama ayahnya. Ombak yang besar itu bergulung-gulung, Bapak Ibu sekalian. Dan anak itu mulai takut. Ia bertanya, "Papa, bagaimana kalau ombak itu menyeret kita?" Maka papa itu dengan tersenyum, dia genggam tangan anaknya dan berkata, "Jangan takut, Nak. Papa ada di sini. Papa menjagamu." Ya. Nah, seringkali kita juga seperti anak kecil itu, Bapak Ibu sekalian. Kita gampang takutan, ya. Please jangan gampang takutan. Kita takut, kita khawatir tentang pekerjaan kita. Kita takut, kita khawatir mau ditangkap oleh Amerika untuk dideportasi pulang ke Indonesia. Kita takut tentang keluarga kita. Kita takut tentang kesehatan kita. Kita takut dan khawatir banyak hal yang belum tentu itu terjadi. Ya, kalau itu terus kita takutkan, artinya kita memiliki iman yang negatif. Maaf Bapak Ibu sekalian, itu akan kejadian loh ya. Maka itu mari Bapak Ibu sekalian, melalui renungan pada hari ini kita akan belajar alasan-alasan apa mengapa kita tidak perlu takut, kita tidak boleh takut dalam menghadapi hari-hari yang ke depan. Kita buka Amsal pasal 19 ayat 21. Amsal 19 ayat 21 dengan jelas berkata, "Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terjadi." Ya, ini Bapak Ibu sekalian, kita boleh punya banyak rancangan di dalam hati kita. Tapi please tolong biarlah rancangan itu rancangan yang baik, rancangan yang memuliakan nama Tuhan. Karena itu adalah rancangan yang dikenan oleh Tuhan. Ya. Dan ayat ini dengan jelas berkata bahwa keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Yohanes 10 ayat 10. Itu merupakan ayat favorit. Tuhan itu datang ke dunia ini untuk memberi kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Ayat yang lain berkata Tuhan datang ke dunia ini untuk mencari orang berdosa. Bukan untuk orang berdosa itu dihukum, tapi Tuhan datang ke dunia ini untuk orang berdosa agar orang berdosa ini diangkat dari dosanya, dibersihkan,
menjadi orang yang benar, kemudian diberi hak dan kuasa sebagai anak-anak Allah. Dalam kitab Yeremia 29 ayat 11 dengan jelas sekali Tuhan berkata, ini Tuhan Allah yang maha baik, dia bilang begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Maka itu Amsal 19 ayat 21, keputusan Tuhanlah yang terjadi. Apa itu keputusan Tuhan? Yaitu membuat hari depan kita penuh dengan harapan. Yang percaya angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Terjadi, terlaksana di dalam nama Tuhan Yesus. Kita tahu bagaimana Yusuf itu, Bapak Ibu sekalian, mengalami banyak penderitaan dalam hidupnya. Ya, 13 tahun dia dalam penderitaan. 13 tahun itu, Bapak Ibu sekalian, bukan waktu yang sedikit. Hidupnya dipermalukan. Ya, hidupnya direndahkan. Dia mengalami pelecehan, mengalami hinaan, Bapak Ibu sekalian. Tapi Alkitab bilang Tuhan menyertai Yusuf. Nah, di sini saya mau kasih tahu bahwa kalau Tuhan menyertai kita, artinya bukannya kita tidak mengalami rintangan, tantangan, atau hal-hal yang tidak baik dalam hidup ini. Tapi seperti Yusuf ini, waktu dia mengalami penderitaan, Tuhan menyertai Yusuf. Artinya Bapak Ibu sekalian, meskipun di dalam penderitaan, maka penderitaan yang dialami itu tidak akan pernah diizinkan untuk melebihi kekuatan Yusuf, termasuk hari ini masalah-masalah yang ada tidak akan pernah Tuhan izinkan melebihi kekuatan kita. Karena apa? Karena Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan yang sama menyertai Bapak Ibu semuanya, ya. Namun kita tahu akhir kisah daripada Yusuf, yaitu Tuhan mengangkatnya menjadi penguasa di Mesir. Yusuf sesungguhnya waktu itu dia tidak tahu masa depannya mau jadi apa, ketika dia ditelanjangi, dimasukkan ke dalam sumur, dijual jadi budak, tetapi rancangan Tuhan tidak pernah gagal, yaitu rancangannya selalu baik. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, saya tidak mengerti Bapak Ibu sedang ada di titik mana, tapi saya dapat merasakan di dalam alam roh, ya, bahwa ada orang-orang yang sedang terintimidasi hidupnya. Mungkin masalah kerohanian, masalah hubungan suami istri, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah pekerjaan, kesehatan, masalah apa saja Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ingat Tuhan itu Maha tahu, Tuhan itu Maha hadir. Seperti seorang pemain catur yang sudah mengetahui langkah-langkah terbaik untuk menang, Tuhan juga telah menyusun langkah-langkah terbaik bagi kita. Seperti yang ditulis dalam kitab Roma pasal 8 ayat ke-37, akhir atau ujung-ujung daripada hidup kita itu lebih daripada pemenang. Mengapa? Karena Tuhan Yesus itulah yang memberi kemenangan dalam hidup kita ini. Yang pertama, kita nggak boleh takut akan masa depan karena Tuhan itu memegang kendali atas masa depan kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu selain dia memegang kendali atas masa depan kita, Tuhan itu memberi kekuatan untuk kita semua setiap hari. Bersama saya ucapkan setiap hari. 2, 3, setiap hari. Ya, kita nggak perlu takut Bapak Ibu sekalian. Sebab Tuhan itu memberi kekuatan kepada kita setiap hari.
ketika harinya berganti, maka kekuatan yang baru diberikan kepada kita. Yesaya 40 ayat 29 dikatakan begini, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ini loh hobinya Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada di antara kita yang merasa lelah, ya kita sudah tidak bersemangat lagi, Bapak Ibu sekalian, kalau kita datang kepada Tuhan sumber kekuatan itu, maka kita akan mendapatkan kekuatan, ya. Maka itu saya sangat kagum, salut, hormat kepada Bapak Ibu sekalian yang dengan sengaja mau meluangkan setiap hari 1 jam saja datang kepada sumber kekuatan, ya. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian akan berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak akan menjadi letih, bahkan seperti Alkitab katakan ada badai, Bapak Ibu akan terbang semakin tinggi. Ketika bangsa Israel, Bapak Ibu sekalian, berjalan di padang gurun, Bapak Ibu sekalian ya, luar biasa. Lihat ini kekuatan yang diberi oleh Tuhan. Ya, di padang gurun itu apa? Ya, ada apa? Mereka bawa bekal keluar dari Mesir untuk menuju Kanaan. Itu bekal yang dibawa itu kan pasti habis di dalam perjalanan. Bukan sampai berbulan-bulan, mungkin hanya hitungan 10 hari atau 2 minggu ya, bekal itu akan habis ya. Sehingga mereka takut gimana nanti lapar, bagaimana nanti ketika kehausan. Belum lagi soal pakaian, sandal, dan lain sebagainya. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan memelihara. Alkitab bilang kasutnya, sepatunya, alas kakinya selama 40 tahun nggak pernah ganti, Bapak Ibu sekalian. Coba sekarang tunjukkan di mana sekarang ada sepatu yang kuat seperti itu. Kalau kita pergi ke dokter, Bapak Ibu sekalian, dokter malah menyarankan kalau punya sepatu, ya kan, dipakai terus-menerus, maka 1 tahun sekali harus ganti sepatunya supaya lututnya tetap kuat, supaya jangan sampai lututnya yang diganti, tapi sepatunya yang diganti. Mengapa? Karena gaya pegasnya itu sudah nggak lentur lagi. Tapi Tuhan lihat, dia memelihara bangsa Israel sedemikian rupa. Belum lagi, setiap pagi Bapak Ibu sekalian, Tuhan menyediakan mana. Itu makanan yang super duper istimewa ya. Sahabat kita Bapak Denikwe baru pulang dari kota Okinawa di Jepang, di situ tempat orang-orang tinggal umurnya paling panjang di dunia, Bapak Ibu sekalian ya. Itu karena makanannya sehat katanya. Nah, demikian juga orang Israel dipelihara oleh Tuhan 40 tahun dengan makanan yang namanya mana. Setiap hari dia sehat, Bapak Ibu sekalian ya. Tuhan tidak memberikan persediaan itu untuk langsung setahun atau langsung 3 bulan sekali. Enggak. Tuhan menyediakan hari demi hari ya. Maka itu hari ini Tuhan mau mengajarkan kepada kita untuk kita terus percaya kepada Tuhan setiap hari. Dalam doa Bapa kami yang ada di dalam sorga dikatakan, berikanlah kami pada hari ini. Ketika harinya ganti besok, kita juga berkata yang sama. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, rezeki kami yang secukupnya, termasuk berikanlah kami pada hari ini kekuatan daripada Tuhan. Maka itu saya berdoa Bapak Ibu semuanya ini, jalan hidupnya Bapak Ibu yang terus-menerus cari Tuhan, stay connected dengan Tuhan ini, akan seperti cahaya fajar pada pagi hari yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Ya. Dan yang ketiga, mengapa kita dilarang keras takut menghadapi masa depan? Yang ketiga, karena Tuhan itu setia menyertai kita.
kita. Ibrani 13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat yang kelima. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ya, Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan Bapak Ibu semuanya. Ya, dan aku, kata Tuhan, sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi dengan jelas diulang, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Bahkan Tuhan berkata dia tidak akan meninggalkan engkau sendirian. Artinya apa? Kalau Tuhan berfirman, Tuhan itu pasti menggenapinya. Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yang sering berubah itu manusianya. Tuhan itu setia dan kesetiaannya itu tetap tidak tergoyahkan. Yang sering tidak setia adalah manusianya. Waktu manusianya tidak setia, dia menuduh Tuhan yang tidak setia. Ya, Tuhan itu luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Waktu kita tidak setia, dia tetap setia kepada kita, sehingga waktu kita tidak setia dan kemudian kembali kepada Tuhan, Tuhan tidak menghitung-hitung, tidak mengajak pembicaraan terlebih dahulu, tetapi Tuhan langsung memeluk kita, Tuhan langsung mengasihi kita, Tuhan langsung memulihkan hidup kita. Seperti yang sudah diberi contoh di dalam kitab Lukas pasal 15. Bagaimana anak bungsu itu yang tidak setia. Ketika dia kembali ke rumah bapaknya tetap setia menunggu si anak itu untuk hidupnya dipulihkan. Bapak Ibu sekalian, Daniel tetap setia berdoa kepada Tuhan meskipun dilarang. Akibatnya kita tahu, Daniel dilempar ke gua singa. Lu coba, orang setia berdoa dilempar ke gua singa. Namun, karena Tuhan menyertai Daniel, maka dia menutup mulut singa-singa itu. Tuhan yang menyertai Daniel, juga Tuhan yang menyertai kita-kita di dalam setiap tantangan kita. Tuhan yang menyertai Yusuf masuk di dalam sumur, Tuhan juga yang menyertai kita ketika hari ini keadaan kita terpuruk. Semua itu, sumur itu tidak akan membahayakan Yusuf, gua singa itu tidak akan membahayakan Daniel karena Tuhan di sana, Tuhan yang mengatupkan mulut-mulut singa. Demikian juga Tuhan ada di titik terendah hidup setiap kita, Bapak Ibu sekalian. Tuhan menyertai kita, Tuhan mengawasi kita, Tuhan memegang tangan kita. Ibrani 13 ayat 5 tadi itu menggemakan janji Tuhan yang telah dinyatakan berulang kali dalam sejarah umatnya. Dan ini dicatat, Bapak Ibu sekalian, hitam atas putih, ada buktinya. Jadi nggak mungkin Tuhan itu ingkar janji. Manusia bisa bikin perjanjian hitam atas putih, bisa berjanji mungkin cap darah dan lain sebagainya. Karena situasi, kondisi, keadaan, dia gampang mengingkarinya. Tapi Tuhan Allah adalah Tuhan yang tepat janji. Kalau dia berkata bahwa dia menyertai kita dengan setia, sekali-kali tidak membiarkan kita, tidak meninggalkan kita, maka dia terus menyertai kita. Ya, hari ini kita belajar 3 hal. Jangan takut menghadapi masa depan, karena ketakutan itu adalah iman yang negatif. Dan apa yang kita imani itu akan terjadi. Maka itu milikilah iman yang positif, yaitu tidak takut menghadapi masa depan. Mengapa? Yang pertama, karena Tuhan memegang kendali atas masa depan kita. Mengapa kita tidak boleh takut? Yang kedua, karena Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada kita day by day, setiap hari. Dan yang ketiga, Tuhan itu setia
menyertai kita. Sekali lagi, Tuhan tidak akan membiarkan kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Mari kita berdoa. Materaikan kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba, ya Bapa. Kami mau percaya akan firman-Mu, Bapa. Sesungguhnya Tuhan, tahun 2025 kami mengerti kasih-Mu itu dilimpahkan kepada kami, sehingga kami mengalami masa depan yang hebat, masa depan yang luar biasa, masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Keluarga anak-anak-Mu dipulihkan, rumah tangganya dipulihkan, kesehatannya dipulihkan, ekonominya, keuangannya, karirnya diangkat oleh Tuhan, dipromosikan oleh Tuhan. Bahkan apa yang menjadi doa-doa dan pergumulan daripada anak-anak-Mu ini, tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Inilah waktunya Tuhan akan segera menjawab doa-doa daripada anak-anak Tuhan ini. Dan bahkan kami punya iman Tuhan, dengan cara Tuhan yang ajaib. Setiap anak-anak-Mu yang sedang bergumul tentang surat-surat imigrasi, tentang izin tinggal tetap di Amerika Serikat, tentang working permit-nya, bahkan tentang green card-nya, tentang citizenship-nya di Amerika Serikat. Kami mau nyatakan dengan iman, semua diberikan oleh Tuhan dengan cuma-cuma, dengan murah hati, dengan cara Tuhan yang ajaib. Anak-anak-Mu ini semuanya di-approve Tuhan. Tinggal dengan legal keluar masuk Amerika Serikat dengan resmi. Sebab negeri ini adalah negeri yang disayang, dicintai oleh Engkau. Negeri ini adalah milik-Mu. Dan anak-anak-Mu ini berhak untuk keluar masuk Tuhan Amerika Serikat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.